Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Quran dibahas kewajiban wong tua mbek napa? Anak la tudara walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwaladi. Engko nek wis mati zaman tabnu Adam ing kota amaluhu. Engko termasuk ya awaladin salihin. Nabi-nabi susah ya Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Ora iku ilmu-ilmu kiai-kiai anyar sing nuruti nafsu, ana pentinge relasi, jaringan macam-macam. Ya memang penting, hablu minanas itu penting, tapi sepenting-pentingnya itu masih penting sing fardhu ain, rupane malah kadang ngamuk anak. Aku ning jowo dihormati kuwi anakku malah ora hormat aku. Lah manjen nyaine ning jowo mbek anake ora tau nyai kok. Paham ya? Ambek tamu ramah anak disentak. Dolen. Paham ya napa doh? Dolen. Mesti wae anake ra pati taat. Wong anake sering disentak demi wong li. Wis kali-kali wong liya disentak demi anake. Bareng anake ra hormat jeneng aku ning dihormati malah anakku dhewe ra salah itu. Kula kepengin niru tradisi wong saleh-saleh dhisik. Uwais Al-Qarni mendapat kehormatan gitu perkara ngrumat ibu. Kanjeng Nabi sering cerita, ana wali sing nak sowan wong ditolak iku dadi wali mau perkara ngrumat anake jare kanjeng. Mane ngendikane Kanjeng Nabi ana wong kerja ning pasar adol kayu kok mulai nggo nafkahi anake bojone iku hakon ala Allah untuk mencintai dia. Ini mun kula niati saking dalam kepengin ngaji masalah ulul amri ya. Iki rungono tenan. Terus kowe sampean waca ya, artinya sudah saya baca itu. Ini tafsir Munir karangane Syekh Nawawi napa Banten masuk ulama Indonesia sing alim diakui teng Mekah teng Hijaz terutama nggih Syekh Nawawi Banten. Beliau itu gurune Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan di murid golongane Mbah Hasyim Asy'ari saterusin. Ya Mbah Hasyim terus dibutuh Gus Dur bareng. Gus Dur malah sangat. Jadi termasuk ulama top tenggene Mekah riyen niku Syekh Nawawi Banten. Sing ngarang tafsir Munir. Ngaten kula terangake. Hampir menjadi mainstream kalau kayak gubernur, kayak bupati, kayak lurah. Itu rata-rata legitimasinya secara syariat itu dianggap ulil apa? Amri ya. Dalam konteks NU mungkin itu PBNU, dalam konteks Muhammadiyah mungkin PP Muhammadiyah. Nah, urusannya ngaji ngene iki ulil amri aku ngomong rugen luwih sederhana, luwih apa? Yang jelas melihat asbabun nuzul. Itu kental sekali bahwa sebetulnya masalah itu tidak keluar dari disiplin militer. Kalau balik malam. Melihat asbabun nuzul, awal mula ayat ini turun itu tentang disiplin apa? Militer. Karena dalam teori perang itu 1 detik, 2 detik pasukan internal itu konflik bisa kelibas semua. Sehingga dalam sistem perang atau sistem komando tidak ada ruang ijtihad, tidak ada ruang polemik, tidak ada ruang beda pendapat. Kalau dalam suasana normal, orang boleh berijtihad bagaimana Indonesia yang terbaik, bagaimana umat Islam terbaik. Ada yang bermadzhab harus pribumisasi Islam misalnya. Ono sing berpendapat kudu jelas al-farqu bainal haqqi apa? Hak mana batil. Perbedaan ini mana ini. Ayat ini secara nuzul itu jelas-jelas tentang konteks perang. Kita tahu dalam teori militerisme, dalam teori militer, teori perang tidak ada ruang diskusi, tidak ada ruang dialek, juga tidak ada ruang ijtihad. Semua harus tunduk pada perintah komandan. Sehingga orang sekali Ammar bin Yasir, orang sekali Abu Bakar Siddiq. Ketika Nabi suatu saat mimpin, Khalid, kamu komandan. Itu sahabat yang kaliber kayak Abu Bakar sekalipun, itu tidak berani bantah. Meskipun atas nama kesalehan Khalid bin Walid itu tidak apa-apa dibanding sinten Abu Bakar. Tapi karena ini sistem perang, di mana keputusan harus final dan harus cepat, kalau tidak ya terbunuh, itu harus tunduk. Jadi tidak bisa ada ruang ijtihad lagi, karena ini sudah di medan apa? Perang, harus seragam. Ya sama, teori militer mulai zaman dulu sampai sekarang sama, harus seragam, satu komandan, satu instruksi. Nah, kalau demikian halnya, maka fantasi-fantasi kita, sering dengarnya kita, ulul amri itu lurah, bupati, gubernur. Itu salah besar kalau melihat asbabun nuzul ini. Dan itu yang pertama kaul yang diyakini Syekh Nawawi sinten Banten. Makanya di sini beliau bilang apa itu
awal-awalnya itu qala Sa'id bin Jubair nazara hadil ayat fi haqqi Abdullah bin Hadza Asami terus fana zalat hadil ayat fakhina idzin fal murad bihim umara ussaroya. Tapi lucunya pendapat ini tidak populer di Indonesia. Paham ya? Tidak apa? Padahal ning kene takbire sorry fal murad bihim umara ussaroya. Yang harus kita tundui tidak boleh ijtihad lagi adalah umara ussaroya, komandan perang. Karena harus satu instruksi, satu garis. Sekarang kita coba latihan ijtihad. Kalau kita latihan ijtihad dalam kondisi normal, tentu guru dengan murid saja bisa beda. Tidak boleh kita langsung tunduk sama guru dalam hal kondisi normal, dalam hal ijtihad. Orang tahu semua kalau Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i punya mazhab sendiri yang tidak sepersis mazhabnya sinten Malik. Orang tahu semua Hambali itu muridnya Syafi'i, tapi Imam Ahmad punya mazhab yang tidak sepersis mazhabnya Syafi'i. Bahkan dalam Islam jelas-jelas ada aturan main manis dafa asoba falahu ajron wa in akhta falahu ajrun wahid. Orang yang ijtihad kok benar dia punya 2 pahala, kalau salah hanya 1 pahala. Karena pasti kita dengan guru kita dengan orang tua kita dengan panutan kita pasti ada kias ma'al farik. Kita masih bisa pembeda. Padahal sahnya kias ma'al jamek. Mesti kita ini dengan guru kita ma'al farik. Misalnya Mustafa bin Irwaqa tak ngiyai kok Gus Bae mulang kitab. Sing ape ngaji ku sapa? Paham? Misalnya kowe niru di tamu kok badhe nyati pandhe gelang. Kowe ramai ra payu di tamu, meneh sampe wereng. Malah ora payu lho. Paham ya? Padahal itu guru kita. Paham ya? Banyak. Kenapa kita harus beda dengan guru? Bukan karena melawan, konteksnya beda. Misalnya istiqomahnya kiai tentu mulang santri. Kita tidak punya santri, duwene tonggo. Paham ya? Iku wae tonggo sing kita kalah sejarah. Tahu diutang, tahu buroe. Bareng ngono kita modho dadi kiai mantan buroe wong ra salat. Bingung to lek ndak wae. Paham ya? Bagaimana mungkin kondisi sosial kita yang begini, apa ngiyai PD kalau kiai-kiai sing sana turune napa? Iya. Paham ya? Akhirnya kita tetap diam-diam punya format sendiri. Nah, makanya bagaimana mungkin ulul amri itu ditafsiri kalau harus seragam di luar konteks militer tentu salah besar. Malah Imam Nawawi memiliki dawuh bahwa ayat ini sebetulnya turun dalam konteks apa? Militer. Gini ku umaraus saroya. Tapi tragisnya pendapat ini tidak populer di Indonesia. Mulai tiap lurah, bupati sampai SBY, tiap kiai yang mimpin ormas itu mengklaim kalau beliau itu adalah apa? Ulil amri. Dan kita harus taat, harus tunduk. Paham ya? Itu kalau menurut pendapat di sini ya, niku awal yang dipilih ya. Artinya Imam Nawawi menceritakan 3 pendapat, tapi yang diprioritaskan di pertama. Biasanya tradisinya ulama, kalau yang dihikayakan pertama itu yang diyakini, paham ya? Dia misalnya punya 3 hikayah pendapat, ya kok yang diletakkan di pertama berarti yang paling apa? Diyakini. Itu biasanya tradisinya ulama kultural. Paham ya? Terus pendapat kedua, qala ba'duhum ta'atullah wa rasulihi wajibatun qat'an. Sudah jelas ya kalau taat Allah Rasul pasti wajib. Sekarang kalaupun ulul amri itu adalah penguasa atau ulama atau guru atau orang tua, itu dalam keputusan Islam yang ijma. Ini perlu dicatat. Dalam keputusan ijma, Islam yang sampai napa? Ijma. Bukan dalam keputusan Islam yang masih dikhilafkan. Dan tidak banyak masalah Islam yang ijma. Perlu dicatat. Tidak banyak masalah Islam yang diijma. Misalnya sholat zuhur, paling yang diijma ulama itu hanya bentuknya yang 4 rakaat. Variasi sendakepe mbok. Paham nggih? Ndak kok si tangan mbok ning isole udel apa ning iga sing jare ilang mergo dicolong Adam keluwen iga dikane sinten? Awak mindol ilai sarus ditutupi nak sendake mbok hadis kondi iku yo pirang-pirang. Paham nggih? Oh, nak salate wong Pakistan ngeten kenceng. Wong Nabi nate dawuh nang salat sendakep itu seneni. Maksudnya tanganan beno kaya biasane. Dadi ngeten. Pak, wono hadis nak cara riyen guru kula nate cerita. Nak salate wong Turki apike jajasan dasinan. Kok jare Nabi, kowe nak salat kudu ala ahsani hayatikum, pada baju terbaik kalian. Sarung identik mbek wong nganggur. Paham ya? Berarti kena salat sarungan berarti sowan pangeran dengan pakaian penganggur. Paham ya? Mergo sarung yo go kemulan, go nyolong pelem. Gue tabok dadu. Makanya orang Turki itu meyakini sholat yang baik itu pakai baju kehormatan. Yaitu sing sowan presiden gubernur. Dulu atau Mesir, tenggene Turki. Wong sholat mesti dadinan celananan. Paham ya? Karena Nabi hanya pakai aturan umum. Ala ahsanin apa? Hayatikum. Sehingga pernah ada ulama hadis besar di Al Azhar itu khutbah dia dadinan tidak pakai peci.
Ditanya itu tidak pakaian mainstream yang di Mesir, ulama Mesir. Dia bilang ini ahsani hayatikum, ini keadaan terbaik saya. Terima kasih sudah menonton